Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Adrisal F Analis News NTB. Nah, malam ini saya kedatangan tamu, Ketua LSM Garda, yaitu Bang Victor. Selamat malam, Bang Victor. Iya, selamat malam, Bung Rijal. Ya, bagaimana kabar nih, Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bang ya? Baik-baik saja. Baik, Bang ya. Iya. Ya. Nah, Bang, ini tumben nih, Abang nih, main-main ke studio saya nih, Bang. Iya. Seperti itu, Bang ya. Iya. Apa ini, Bang? Apa gerangan nih? Apa yang kita bahas malam ini? Ya, jadi terima kasih sekali, Bang Rijal. Terima kasih karena malam ini sudah menyambut saya dengan kue mue ya. Ya, kue ya. Berikut kopi juga ya, Iya, kopi iya. hitam ya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, rezeki yang diberikan oleh Allah ya. Ya, Nah, jadi malam ini mungkin saya akan membahas masalah UPTD, UPTD. ya BPK, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Pulau Sumbawa, Sumbawa. yang mana selama ini cukup menuai kontroversi ya di media online maupun melalui Facebook ya. Ya, Seperti itu, Bang Richard. ya. Terkait apa itu kira-kira, Bang? Nah, jadi mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, Bung Rijal, sebelum kita lanjut ke inti persoalannya. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu pernah bersurat ya kepada beberapa leading sektor, termasuk kepada gubernur ya Nusa Tenggara Barat terkait keberadaan klinik Pratama K3 ya, yang ada di lingkup Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa yang dianggap menyalahi aturan. Nah, kemudian pada saat itu kami secara kelembagaan sudah bersurat kepada gubernur menyampaikan hal tersebut agar kiranya dapat dilakukan peninjauan kembali terkait pembangunan itu sendiri. Ya. Nah, tetapi sampai saat ini ya, setelah kami melakukan koordinasi juga ke beberapa instansi terkait seperti Disnakertran Provinsi, terus kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, dan beberapa dan beberapa rekan-rekan lainnya yang ada di Mataram ya. Kami lakukan konfirmasi kaitan dengan masalah tersebut. Gitu. Nah, namun sejauh ini kami belum melihat bahwa apa yang kami sampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk ditindaklanjuti. Kaitan dengan apa yang kami sampaikan. Masalah klinik Pratama dan K3 di lingkup Balai UPTD BPK dan K3 Pulau Sumbawa. Seperti itu, Bung Rijal. Nah, lantas apa tanggapan dari pihak Kepala Balai UPTD wilayah Pulau Sumbawa ini, Bang? Nah, jadi begini, Bung Rijal. Menurut apa yang disampaikan oleh Kepala Balai UPTD BPK Pulau Sumbawa itu, Bapak Edi Supian Gole, ya, bahwa kami ini dengan serta-merta membuat melaporkan masalah klinik tersebut, menurut beliau itu sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat. Ya, jadi menurut Pak Edi Supian Gole itu harusnya kami ini ya melakukan klarifikasi ya, kaitan dengan klinik tersebut di Balai Pengawas Tenaga Kerja Pulau Sumbawa, tetapi kami tidak melakukan itu. Ya, tapi kami langsung bersurat ya kepada gubernur pada saat itu karena kami kira itu kami tidak perlu kami lakukan. Ya, karena beberapa dengan data-data yang kami miliki itu, sehingga kami coba untuk bersurat ya, termasuk juga ke kantor Balai Pengawasan Tenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa untuk meminta klarifikasi. Nah, tapi sampai saat ini ya, setelah kami bersurat kemudian berita tersebut dimuat ya
oleh beberapa rekan media yang ada di provinsi, ya, dan itu membuat kepala balai, ya, dalam hal ini merasa keberatan. Ya. Nah, padahal ya kami pertanyakan itu loh, ya. Apakah pembangunan klinik Pratama K3 di lingkup Balai Pengawasan Tenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa itu sudah sesuai dengan regulasi. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kadisnakertran Provinsi, ya, Bapak IGD Putu Aryadi, bahwa pada saat itu ya saya bersama rekan lembaga juga satunya, ya, Pak Hamsa, ya, Pak Hamsa dari LSM Gempur, ya, Gempur Kabupaten Sumbawa. Dan kemudian pada saat itu juga kami disaksikan dan ditemani oleh beberapa rekan media yang meliput keterangan apa yang disampaikan oleh Kadisnakertran Provinsi. Saat itu, Bang, ya. Nah, pada kesempatan itu beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada Kadisnakertran Provinsi kaitan dengan legalitas klinik Pratama tersebut yang ada di lingkup Balai Pengawasan Tenaga Kerjaan Pulau Sumbawa itu. Nah, beliau menjawab, ya sebenarnya kami sudah bersurat, ya, kalau nggak salah 2 kali katanya bersurat ke Balai Pengawas UPTD, ya, BPK Pulau Sumbawa itu untuk menghentikan, ya, untuk menghentikan segala bentuk aktivitas klinik tersebut sekaligus medical check up yang selama ini, ya, berjalan di UPTD BPK dan K3 Pulau Sumbawa itu. Nah, tetapi ternyata sampai hari ini kami melihat klinik tersebut itu masih berjalan. Masih berjalan? Ya, masih berjalan. Nah, seperti itu, Bu Rijal. Ya. Waduh, berarti dari Bapak Gubernurnya sendiri tanggapannya apa nih, Bang? Nah, sejauh ini kami melihat, ya, Gubernur Nusa Tenggara Barat itu tidak responsif. Tidak responsif. Ya, tidak responsif dengan apa yang kami sampaikan. Nah, menurut keterangan yang disampaikan oleh Kadisnakertran Provinsi, ya, bahwa di dalam direktifnya Gubernur, ya, diminta kepada Kadisnakertran itu untuk membangun laboratorium ketiga. Di sana tidak dikatakan bahwa direktifnya itu untuk membangun klinik Pratama. Oh, seperti itu loh. Itu. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa kami yang bisa kami terima dari Kadisnakertran Provinsi, bahwa di dalam direktifnya Gubernur, ya, yang dibangun itu lab ketiga, bukan klinik Pratama ketiga. Nah, mungkin Bapak Gubernur dalam hal ini, ya, mohon maaf, karena kalau kita mengacu kepada prasasti yang ditandatangani oleh Pak Gubernur pada bulan Oktober 2021 itu dinyatakan klinik itu sudah memenuhi syarat kan seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau saya ini kan mengacu dengan apa yang disampaikan oleh Kadisnakertran Provinsi, bahwa yang diminta oleh gubernur tersebut untuk membangun laboratorium ketiga, ya, di lingkup balai. Lingkup Balai Pengawasan dan Ketenagakerjaan K3 Pulau Sumbawa. Tetapi ternyata yang dibangun di sana itu klinik Pratama. Nah, padahal kalau kita melihat dari aturan-aturan yang ada itu, mendirikan klinik di lingkup Balai Pengawasan dan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena dalam hal ini, ya, Balai Pengawasan itu adalah berada di bawah kewenangan Kementerian Tenaga Kerja, bukan Kementerian Kesehatan. Jadi di bawah kewenangan Menteri Tenaga Kerja. Kemenaker. Ya, Kemenaker RI. Nah, di sana juga Pak Kadisnakertran Provinsi itu mengatakan bahwa Balai Pengawas, ya, dan K3 Pulau Sumbawa itu ya cukuplah menjadi pengawas. Cukup jadi pengawas. Ya, jangan lagi menjalankan usaha seperti mengurus klinik dan lain sebagainya, apalagi sampai melakukan medical check up, MCU itu. Ya, karena itu menurut Kadisnakertran itu salah. Nah, tetapi
mengapa sampai hari ini ya? Mengapa sampai hari ini itu tetap saja berjalan? Tetap berjalan. Nah, seperti itu menurut saya. Berarti ini kalau boleh saya katakan, Bang Victor kan sudah bersurat ke gubernur, bahkan ke Disnakertan Provinsi ya, Inspektorat, ya, terus Dinas Kesehatan. Ya, artinya ini bisa saya katakan nih diabaikan, ada terkesan diabaikan, Bang ya. Iya, ya. Sepertinya seperti itu. Diabaikan. Iya. Kenapa sebenarnya kok diabaikan, sementara Bang Victor kan pegang bukti-bukti yang kuat kan? Iya, betul. Kan ketika Bang Victor sebelum melangkah ataupun bersurat ke Pak Gubernur dan menyatakan pernyataan melalui media, itu kan berdasarkan bukti-bukti kan Bang. Tidak mungkin Abang itu serta-merta berani seperti itu kan Bang. Nah, jadi ya kembali lagi tadi saya berbicara itu ada unsur pembiaran seperti ini Bang. Nah, kenapa itu Bang bisa sampai seperti itu? Nah, jadi begini, Bung Rijal. Tidak menutupi kemungkinan ya di dalam di dalam mereka membangun sesuatu itu seperti klinik yang saat ini berada di lingkup Balai Pengawas Tenaga Kerja itu Pulau Sumbawa ya, terindikasi ya pada kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, sementara klinik Pratama K3 di lingkup Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa itu di luar kewenangan Balai Pengawas. Di luar kewenangan. Boleh, memang setelah kami melakukan konfirmasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi, kaitannya dengan membangun klinik, dibuka ruang kepada setiap warga negara. Asalkan pertama memenuhi syarat, ya, dan ketentuan-ketentuannya. Tidak ada kewenangan juga dari Dinas Kesehatan untuk melakukan eksekusi terhadap persoalan tersebut. Artinya, kamu klinik Pratama tidak boleh ada di lingkup Balai Pengawas Tenaga Kerja. Karena ini kewenangan penuh dari Disnakertan Provinsi. Nah, itulah kemudian melalui status saya pertanyakan di sana. Oh, sempat buat status Bang? Ya, saya buat status di sana, saya pertanyakan ada 3 pertanyaan saya kalau nggak salah di sana itu. Ya, salah satunya ya menurut undang-undang ya, apakah lebih tinggi ya Disnakertan Provinsi ini bukan apakah lebih tinggi, tapi di sana saya bertanya mana yang lebih tinggi Disnakertan Provinsi dengan UPTD BPK Pulau Sumbawa. Nah, kalau memang Disnakertan Provinsi itu lebih tinggi dari UPTD BPK Pulau Sumbawa, nah maka dalam hal ini ya UPTD BPK Pulau Sumbawa itu harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari Disnakertan Provinsi. Iya, betul ya. Nah, artinya bukan Disnakertan Provinsi yang harus mengikuti apa yang disampaikan oleh UPTD BPK Pulau Sumbawa. Iya, betul. Nah, ini kondisinya sekarang terbalik. Dan apa yang kami sampaikan, statement yang kami sampaikan melalui media online, ya, terus kemudian status saya pribadi, ya, itu saya sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kadisnakertan. Ya, misalnya ini Bung Rijal, kita ambil simpel saja. Nah, kalau itu misalnya sudah sesuai dengan regulasi klinik Pratama yang ada di lingkup Balai Pengawas Tenaga Kerjaan Pulau Sumbawa itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, ya nggak mungkin dong Kadisnakertan dalam hal ini bersurat. Nah, ini kita pertanyakan, kenapa Kadisnakertan menurut apa yang disampaikan oleh Bapak IGD Putu Aryadi bahwa sudah 2 kali bersurat, Kadisnakertan itu bersurat. Kami ada buktinya. Untuk meminta kepada UPTD BPK Pulau Sumbawa itu untuk menghentikan segala bentuk operasional yang berkaitan dengan klinik Pratama tersebut. Ada buktinya kalau memang benar bersurat, apakah diperlihatkan? Pertama itu disampaikan langsung oleh Kadisnakertan ya bahwa beliau ini kan sudah bersurat, Disnakertan itu sudah bersurat ya 2 kali, dan kami juga ada mengantongi alat bukti tersebut. Ada ya, betul. Tapi logikanya, maaf sebelumnya Bang, kalaupun memang
Balai Disnakerjaan Provinsi bersurat seperti itu, Bang. Kenapa dari pihak kepala balai, kepala balai Disnakerjaan wilayah Pulau Sumbawa ini mengabaikan seperti itu, Bang? Kalau memang ini bersurat, logika saya, Bang. Benar sekali, Bang Rijal. Nah, itulah kemudian mengapa saya sampaikan tadi, ini semua terindikasi. Jadi ini seolah-olah ada unsur dipaksakan. Artinya ketika dipaksakan identik dengan kepentingan. Nah, itulah kemudian mengapa pada saat kami menemui Kadis Nagetran Provinsi, beliau mengatakan dan beliau berpesan, saya tidak melarang kepada kepala balai di semua kabupaten itu untuk berinovasi, tetapi jangan menabrak aturan. Ya kan? Jangan menabrak aturan. Katakanlah misal contoh, mungkin saya ambil sedikit contoh di sini misalnya. Bapak ini selaku aparat penegak hukum. Bapak cukup menjadi aparat penegak hukum. Tapi ketika Bapak di situ misalnya terjun menjadi pengusaha, mohon maaf, misalnya. Bapak melakukan hal-hal yang salah misalnya. Artinya Bapak tidak profesional lagi dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Bapak tidak independen lagi. Karena Bapak sudah keluar dari konteks. Di samping Bapak sebagai aparat penegak hukum, Bapak juga menyalahgunakan kewenangan Bapak. Nah, ini saya memberikan contoh seperti itu. Nah, jadi ini sangat menarik sekali, Bung Rijal. Nah, ketika ini tidak dihendaki apa? Dengan dipaksanya klinik Pratama ini tetap berdiri di situ dan mereka tetap melakukan medical check up atau MCO itu. Baik. Nah, dan perlu diketahui, saya tambahkan di sini, Bung Rijal, di Pulau Sumbawa ini ada lebih kurang 456 perusahaan. Misalnya Bapak memiliki satu perusahaan, dan di perusahaan itu lebih kurang ya ada 100 tenaga kerja misalnya Bapak. Nah, untuk satu tenaga kerja itu dikenakan biaya untuk medical check up itu sebesar 1 juta. Ada biaya. Artinya kalau Bapak memiliki 100 pekerja di situ, laki-laki maupun perempuan, berarti Bapak itu harus membayar 100 juta dalam 1 tahun. Nah, bagaimana dengan lebih kurang 400 sekian perusahaan yang ada Kabupaten Sumbawa ini? Ya tinggal Bung Rijal sendiri yang melakukan istilahnya kalkulasi melakukan kalkulasi berapa nilai yang harus Bapak dapat setiap tahunnya seperti itu. Baik, Bang. Ada yang menarik, Bang, dari persoalan ini. Menariknya di mana? Karena sempat pada saat itu rekan kami dari Media Analis News konfirmasi pada kepala balai Dinas Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa, yaitu Pak Edi Gole, itu menyatakan dengan tegas, Bang. Di dalam pemberitaan yang dinaikkan oleh Media Analis saat itu beliau mengatakan apabila Victor tidak mau hadir dan mengabaikan panggilan saya, maka saya akan memproses secara hukum seperti itu. Itu ada bahasa seperti itu. Itu bagaimana menurut Abang? Iya, kalau saya pribadi, saya menanggapi itu dengan tenang dan santai. Nah, jadi begini, Bung Rijal. Untuk diketahui bahwa untuk saat ini banyak pihak yang kebakaran jenggot dengan saya mengangkat masalah ini. Ya, saya nggak tahu juga kenapa. Apakah mereka juga termasuk orang-orang yang punya kepentingan di situ. Nah, kalaupun apa yang disampaikan oleh Bapak Edi Sofian Gole tadi, ketika saya tidak datang ke kantor, maka dia akan mempolisikan saya. Buat saya itu tidak ada masalah. Dan saya bertanggungjawabkan dengan apa yang saya sampaikan secara hukum. Betul. Nah, kemudian biar netizen tahu, biar masyarakat tahu, saya ingin menjawab apa yang disampaikan
oleh saudara Edi Supianggore. Ya. Dia mengundang saya ke kantor, ya. Dia memaksa saya ke kantor, itu dia punya hak. Ya. Dia bukan atasan saya, ya. Kami lembaga kontrol, ya, tidak bernaung di bawah pemerintah, tidak bernaung di bawah birokrasi. Jangankan beliau, Gubernur Nusa Tenggara Barat saja, ya, mohon maaf saya, memanggil saya itu belum tentu saya datang. Datang atau tidak itu kembali kepada hak saya. Ya. Nah, kalau statement yang saya buat melalui media itu membuat para pihak itu kebakaran jenggot dan kemudian ini akan melaporkan saya kepada APH, itu saya persilakan. Saya anggap ini masalah ini semakin menarik, gitu loh, Bang Rija. Nah, saya potong dikit Bang, karena di situ ada bahasa atau pernyataan daripada beliau ini bingung gitu loh, aturan mana, aturan apa yang saya langgar, sehingga dia itu berani mengatakan saya ini melanggar aturan. Ini yang saya bingung, dengan dijelaskannya dengan pasal-pasal yang disebutkan Pak Edi Gole, ya saya tak hafal Bang ya. Ya itu yang membuat Pak Edi Gole ini merasa tersinggung dan keberatan juga dengan laporan ataupun itu bagaimana tanggapannya? Nah, ini Bang Rija, kalau saya pribadi, ya, saya simpel saja menjawab. Itulah kemudian di awal ya statement yang saya sampaikan tadi, saya bertanya, di dalam aturan undang-undang negara Republik Indonesia itu, mana yang lebih tinggi kedudukannya, Disnakerpan Provinsi atau UPTD BPK Pulau Sumbawa? Ya. Sekarang kalau dia menuntut, silakan dia menuntut Disnakerpan, bukan saya. Silakan dia menuntut Disnakerpan. Kenapa Disnakerpan misalnya bersurat kepada UPTD BPK Pulau Sumbawa untuk menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan klinik tersebut? Bukan saya. Saya tinggal meneruskan apa yang disampaikan oleh Kadisnakerpan dalam hal ini. Jadi, bukan dia keberatan kepada saya. Nah, mungkin pada saat diresmikan klinik Pratama pada saat itu oleh gubernur, mohon maaf, secara aturan mungkin gubernur juga tidak paham. Ya, secara regulasi juga Pak Gubernur tidak paham. Tapi kalau saya mengacu ya dengan apa yang disampaikan oleh Kadisnakerpan Provinsi sesuai dengan direktifnya gubernur, diminta kepada Kadisnakerpan Provinsi itu untuk membangun laboratorium K3, bukan klinik Pratama di setiap UPTD BPK yang ada di semua kabupaten. Nah, jadi itu penjelasannya, Pak Rija. Jadi kalau mohon maaf, kalau saudara Edi Supianggore keberatan dengan apa yang saya sampaikan, ya, itu statement yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kadisnakerpan. Nah, itulah kemudian mengapa saya bertanya tadi. Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang mana lebih tinggi kedudukannya Kadisnakerpan Provinsi ataukah UPTD BPK yang ada di semua kabupaten? Mungkin itu yang bisa dijadikan landasan untuk kita sama-sama memberikan pencerahan ya kepada rekan-rekan netizen ya yang melihat langsung podcast kita pada malam hari ini. Itu Mulia. Nah, ini kan sudah lama nih Bang. Ya. Itu kalau boleh tahu kapan sih bersurat ke gubernur ataupun oleh provinsi? Iya, kalau saya tidak salah lebih kurang sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Ya. Hingga saat ini belum ada tanggapan. Iya, itulah kemudian mengapa saya sampaikan tadi Mulia. Saya menganggap Gubernur Nusa Tenggara Barat itu tidak responsif. Tidak responsif. Ya, harusnya menindaklanjuti apa yang kami sampaikan. Dengan memanggil kami untuk diduduki. Ini loh masalahnya. Dan apa yang menjadi temuan daripada LSM Garda itu, ya, kami coba untuk memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. Nah, namun sampai hari ini, mungkin beliau sibuk atau apa, saya juga nggak tahu.
Tetapi ya dalam hal ini kami sebenarnya sangat bangga dengan keberadaan klinik tersebut. Kemudian nantinya bisa memberikan kontribusi kepada PAD kita. Ya, asalkan itu jelas. Kalau itu sudah dilandasi dengan regulasi, dilandasi dengan payung hukum dan lain sebagainya, dan komitmen di sini kaitannya dengan dana bagi hasil DBH, ya berapa persen karena ini kewenangannya provinsi, ya. Jadi ada berapa persen untuk kabupaten dan berapa persen untuk provinsi. Ini kan harus jelas. Ya. Nah, itulah kemudian mengapa saya sampaikan di awal pembicaraan saya tadi. Kami ini melakukan pengawasan itu sebagai bentuk tolak ukur terhadap kinerja aparatur pemerintah. Dan upaya yang kami lakukan itu untuk meminimalisir potensi yang mengarah kepada kerugian negara. Oke. Ya, jadi kami tahu keberadaan klinik di lingkup Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K30 Sumbawa itu apakah memberi keuntungan kepada pemerintah daerah atau tidak. Iya kan? Atau memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, memberikan kontribusi kepada PAD kita, atau tidak. Atau jangan-jangan, ini semua patut kita duga. Artinya patut kan diduga, pemerintah dalam hal ini, ya kan, selaku stakeholder, ya kan, ya paling tidak memberikan contoh yang baik. Memberikan penjelasan. Ya. Itu loh. Menarik. Terkait keberadaan klinik tersebut. Karena ini, terjadi kontroversi antara UPTD BPK Pulau Sumbawa dan Kalisnaketeran Provinsi. Ini ada apa? Yang satu mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan, tetapi Kalisnaketeran mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan regulasi. Itu loh. Nah, jadi kita berkiblat pada yang mana ini? Ya. Kan begitu, Pak? Berarti cocok dengan katanya Abang patut diduga. Patut kita duga, Pak. Iya. Iya kan, indikasinya pasti ke sana. Luar biasa ini. Itu loh, Pak. Pemikirannya, iya. Betul. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, Bang. Ini kan seperti yang saya katakan tadi, ini terkesan diabaikan, Bang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, apa langkah-langkah Bang Victor ataupun langkah yang diambil terkait dengan persoalan ini? Karena ini menurut Bang Victor ini kan sudah 1 bulan lebih tidak ada respon sama sekali kan, Bang? Atau tanggapan atau mengambil sikap apa segala macam. Langkah yang diambil, Bang. Silakan. Jadi begini, Bro Ja. Saya kembali lagi dengan statement yang disampaikan oleh Kabale, ya, Bapak Edi Sofian Goleh, bahwa saya ini pertama dipanggil, tidak datang, dianggap saya tidak gentle. Ya, itu yang pertama mungkin dulu yang agak saya singgapi. Saya itu bukan tidak jengkel. Ya. Saya ini siap, ya, siap tempur, ya. Dalam segala hal saya siap. Betul. Ya. Nah, kita ini bukan takabur. Tapi kami ingin meluruskan sesuatu yang kami anggap di situ ada masalah. Ya kan? Nah, jadi kami harus luruskan. Dan saudara Edi Sofian Goleh selaku Kabale berhak memberikan hak jawab pada media terkait dengan apa yang kami sampaikan, karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik, Pak. Jangan sampai ini menjadi suatu bola panas yang akan menggelinding ke setiap sudut, dan ini tentunya akan menjadi suatu yang tidak nyaman pada akhirnya. Saking menggelindingnya dan ada yang merespon sehingga kebakaran jenggot. Itu, Pak, kira-kira seperti itu. Luar biasa. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, Bung Rija, kalau misalkan pembangunan klinik pertama K3 di UPTD BPK dan K3 Pulau Sumbawa itu sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan regulasi dan memiliki payung hukum yang jelas, ya, silakan memberikan hak jawab. Dan umpamanya apa yang disampaikan oleh saudara Edi Sofian Goleh bahwa saya telah merugikan instansi terkait, katakanlah di sana di Snaketeran dan lain sebagainya, itu ya silakan kita percaya. Bang, boleh nggak saya tanya sedikit nih, Bang? Kira-kira boleh nggak dikasih bocoran tuh, Bang? Data-data yang Bang bilang. Kira-kira boleh nggak atau nggak boleh seperti itu? Nah, jadi begini, Bung Rijal, bukan ini nggak boleh.
saya kira kita punya kode etik. Wah, seperti itu. Ya, kita punya kode etik dalam menyampaikan hal-hal yang bersifat privasi. Ya, artinya ini kan menyangkut nama baik Gubernur Nusa Tenggara Barat, ya kan, terus menyangkut nama baik juga misalkan di situ Kabale, Kadis Nagetran dan lain sebagainya. Ya intinya di sini saya pertanyakan, tolong dijawab, ya. Gitu loh. Ya kemarin juga saya buat status ya kaitannya dengan balai tersebut, sempat masuk Pak Edi Sofian Gole ke dalam status saya. Padahal saya ini nggak berteman dengan beliau. Dia bilang saya ini nggak gentle lah, dibilang saya ini hoax lah, apa segala macam. Ini bukan persoalan gentle dengan tidaknya, Pak. Tetapi ini persoalan kebenaran. Ya, ini persoalan kebenaran. Kita ini kan mengungkap fakta di balik data, Pak. Ya. Iya kan? Iya. Nah, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, ya, dan Bapak Edi Sofian Gole itu punya hak jawab untuk melakukan klarifikasi dengan apa yang kami sampaikan melalui media. Itulah, Pak. Oke. Atau bisa saja beliau ini kan bersurat ke gubernur. Ya. Ya kan? Kok ini begini, Pak? Memberikan klarifikasi ya? Memberikan klarifikasi, atau beliau ini berhak untuk memberikan klarifikasi ke inspektorat. Ya. Dan untuk jelasnya, Pak, belum lama ini kami sempat ke Mataram. Saya menemui rekan-rekan yang ada di inspektorat mengkonfirmasi, Pak, surat yang sudah kami masukin sebelumnya itu kira-kira kapan bisa ditindaklanjuti. Dan teman-teman di sana, ya saudara-saudara kita di sana itu menjawab dalam waktu dekat karena ini sudah didisposisi. Karena di sini di inspektorat ini kan ada APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Dia punya hak untuk melakukan audit dan lain sebagainya terkait persoalan tersebut. Nah, kalau memang nantinya apa yang disampaikan oleh kami sesuai dengan apa yang kami sampaikan, ternyata di sana itu memang betul ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Nah, kami selanjutnya akan menyerahkan persoalan ini ke APH untuk ditindaklanjuti. Oke. Kurang lebih seperti itu, Pak. Siap, Bang. Terima kasih. Ini sudah tidak terasa waktu nih, Bang, ya. Iya, Pak. Sebenarnya saya pengen menarik untuk dibahas nih, Bang. Iya. Oke. Sukses, Bang, ya. Semoga perjuangannya Bang tetap selalu berjalan mulus dan lancar. Sukses, Bang. Terima kasih. Amin. Semoga hal yang sama. Sebaliknya. Terima kasih, Bang. Oke, sahabat Analis News dimanapun berada, demikian perbincangan kami dengan Bang Victor. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan pemahaman kepada rekan-rekan ataupun sahabat Analis News dimanapun berada. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.